perubahan globalnya sebenarnya udah lama ini, sudah dilakukan pada zaman abad 18 ya. Ini artinya dulu tuh tidak punya fasilitas seperti yang sekarang ya, dan berlaku sampai dengan abad 19 itu saya juga masih merasakan bagaimana susahnya membuat peran-peran kereta hanya bermodalkan pensil dan pulpen. Meskipun ada alat, tapi alatnya tidak secanggih sekarang. Satelit juga sepertinya seperti itu. Ada satelit tapi warna hitam putih, tidak yang berwarna-warni, sehingga membedakan awan itu susah. Nah, sekarang teknologi semakin canggih. Nah, ini saya sempat merancang ini sampai dengan tahun 2012. Ini gambar yang ini nih sebenarnya dulu zamannya gini, di warna hitam putih, di print, kemudian ditempel di print, dan mereka briefingnya di sini. Nah, kalau yang sekarang satu komputer itu berbagai macam warna, ada berbagai 4 monitor ya, 1, 2, 3, 4 ya, bahkan ada yang 5. Ini satu komputer ya. Kita udah punya di daerah pusat udah punya ya. Lab kita juga punya sebenarnya, cuma rusak. Nggak tahu rusaknya, rusak nggak dirawat sih memangnya, tidak terawat seperti itu. Oke, kalau milenialnya, kalau yang ini kan gambar ini kemudian disimpulkan sama seorang profesor ini. Kalau yang di sini jadi decision support system, artinya yang hasil yang tadi itu sudah ditanamkan dalam satu komputer, ya kan? Jadi basisnya itu apa, pengetahuan itu apa, prosedurnya bagaimana, kemudian fasilitasnya gimana. Sehingga ini kita gabungkan ya. Tambahan yang paling bagus adalah prosedurnya, ya, prosedur drive-nya. Ini harus kita punya. Sehingga dari situ kita akan buat di sini. Nah, jadi sebenarnya di dalam proses pembuatan perakhiran cuaca zaman milenial ini ada dasar hukumnya. Itu nggak tahu nih di web dicantumkan atau enggak, saya kurang tahu persis. Tapi ini khusus nih, SOP tahapan pembuatan perakhiran cuaca dan peringatan dini cuaca nomor tahun 2014. Ini sangat bagus sekali ya. Kemudian standar produk perakhiran ini juga 2014. Nah, udah artinya kita tuh membuat perakhiran nggak asal goblek aja gitu loh, harus sesuai dengan prosedur yang ini. Nah, kemudian pengetahuannya tadi yang ini pengetahuan drivernya tuh ini. Nah, itu metodologi tropis. Nah, jadi sebenarnya pelajaran metodologi itu menjadi dasar. Apa yang diajarkan sama Aris Kristianto itu harusnya menjadi dasar yang membuat analisis perakhiran cuaca, itu nggak bisa enggak. Contohnya ENSO, IOT. Nah, kan ini konsep ENSO dalam segala perspektifnya harus jelas. Jangan sampai ENSO memberi peluang besok hujan karena ENSO, besok hujan karena IOT. Ini harus jelas. Itu sudah jelas. Kemudian kalau skala regionalnya yang dilihat adalah ini. Kalau ini sifatnya musiman, ini sifatnya harian. Itu makanya di sini ngomongnya monsun Asia. Ya. Monsun Asia itu kan ada yang onset, ada yang break, ada yang masa disipatif. Jadi jelas itu. Kemudian ini keterangan ini artinya masa udara ya, moisture. Ada ini garis angin yang pernah kita lakukan di dalam perakhiran cuaca, kemudian gangguan itu dalam skala regional. Dan mereka di hari-hari yang ngerjain ini, meskipun ada ENSO, IOT, tapi ini hanya kontribusinya di dalam perakhiran bulanan. Kalau mesonya jika ada FPS, skala lokalnya ya angin darat laut, angin lembah, makanya kita harus punya data angin laut, angin darat gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini saya ngulangin aja
menceritakan bahwa apa yang diajarkan dulu-dulu oleh saya maupun oleh dosen yang lain toh dipakai langsung di stasiun pusat maupun daerah. Intinya ya ini, sebenarnya intinya itu ini dan yang lain. Aset prosedurnya gimana? Nah, jadi prosedurnya itu yang paling umum ya itu analis data pengamatan paling umum itu harus ya. Kalau enggak susah nanti data apa saja karena di Indonesia hanya curah hujan, suhu, tekanan, angin, citra satelit dan sebagainya. Suhu udara sendiri juga tidak terlalu familiar ya. Tekanan udara juga tidak terlalu familiar. Yang sangat familiar adalah curah hujan, angin, citra satelit. Oh ya maaf, sebenarnya ini adalah slide orang pusat. Dulu saya punya rencana ingin mengundang mereka untuk memberikan presentasi apa yang dilakukan di pusat. Cuman karena saya nggak punya uang untuk membayar mereka, saya minta untuk ke kampus pun bilang nggak punya uang yang ngambil. Kalau juga saya minta presentasinya ya saya terangkan. Atau saya juga mantan orang pusat tahu persis. Oke, kemudian fenomenanya apa saja? Nah, ini dalam perspektif skala global, ujung-ujungnya ini yang global ini jarang diperhatikan. Kemudian NGO dan sebagainya. Baru, nah ini ensemble udah masuk era milenial DSS nih, ya. Karena di BMKG ada yang namanya ensemble. Kemudian penentuan kemungkinan sekalian model multi layer. Artinya WRF sekarang itu udah multi layer, multi layer. Ya. Probabilitiknya sudah ada juga. Baru, nah ini di final decision ini forecaster senior kalau di pusat, kalau di daerah ya seharusnya kapoksinya berdiskusi, tapi sepertinya di daerah itu kapoksi itu cuma lambang doang ya, tidak seperti di pusat. Kalau di pusat setiap jam 10 ada yang namanya briefing harian, dan itu zamannya saya tahun 2000, saya kembangkan tahun 2010 sampai sekarang berjalan terus. Oke. Ini ada keterangan di bawah. Model numerik cuma digunakan, ini sangat beragam. Kemudian untuk data, frekuensi data bukan hanya data satelit, tapi banyak data numerik yang lain. Ya, gitu ya. Ini maaf, ini saya lagi kurang sehat sebetulnya dari minggu yang lalu sampai sekarang. Jadi saya kalau napas ngos-ngosan, lebih batuk. Hampir 2 minggu. Sampai dengan hari ini saya masih. Tapi saya coba ngajar terus. Oke, suara saya agak pelan, nggak berani kencang. Oke, kembali ke sini. Ya. Oke, jadi prosedurnya itu ya persiapan. Artinya makanya ketika kita datang dinas, persiapan dulu, lihat komputernya mati apa enggak, datanya tersedia apa enggak, jaringannya bagus apa enggak, gitu kan. Kemudian inisiasi itu istilahnya mengumpulkan data dengan cara yang berdasarkan skala, kemudian diidentifikasi skala mana yang paling menyolok. Pasti kalau global nggak mungkin. Pasti skala regional, apakah ada FCZ, ada SIR, dan sebagainya. Baru kita prognos. Prognos itu kecenderungan, kira-kira apa yang akan terjadi. Baru diperkirakan, baru didiseminasikan. Ini udah umum seperti ini. Dan ini kalau misalnya dengan daerah ya, jadi SF ini senior forecaster. Nah, jadi misalnya kita ingin memprediksi wilayah Medan, gitu kan. Nah, jadi mereka ngasih masukan sekitar jam 9, jam 7. Gitu. Jadi punya
acuan gitu ya. Jadi si forecaster ini jam 7 udah siap-siap. Jam 9 briefing secara nasional, bahkan jam 9 ini bukan jam 10 kan. Kemudian 945 dikompilasi, setelah briefing apakah ada masukan baru didiseminasi. Seperti ini, produknya itu ini. Jadi yang ada di web itu udah banyak sekali ya punya ya. Ini apa ya, artinya peringatan dini guide yang buat orang pusat. Artinya ini sudah dikoordinasikan dengan orang pusat. Timeline antara jam 7 sampai jam 9.45. Nah itu. Jadi mereka yang dinas, yang koordinator aja nih sebenarnya ya. Seperti ini. Ini fasilitasnya apa yang ada di kita, di BMKG Pusat. Oh, banyak sekali ya. Kalau di BMKG Pusat itu banyak sekali. Itu kita 41 radar yang hidup, punya 41 radar yang hidup, kemudian ada 113, bahkan lebih, bukan 113, 124 dengan saya. Ya. Ada APR-nya 102 stasiun. Stasiun maritim ada 14, AWSR 1.200, NWP 6 model ya. Nanti kita lihat. Maksimum range-nya 240 jam dibagi 6 4 hari ke depan. Gitu. Kemudian resolusinya 3 km jika menggunakan WRF. Modelnya mana saja, ada UK, ada JFS, ada Apex, Prancis, JFS-nya Amerika, UK, Inggris, akses region namanya BOM ya, Australia, WRF itu Australia lagi, Amerika, dan IFS yang kita kembangkan. Mereka juga sebenarnya dipakai semua nih, mana yang paling bagus. Tapi begitu kemarin saya tanya, mana yang lebih bagus, belum ada Pak. Nah, itu lebih aneh juga ya. Kemudian yang di itu apa saja ini? Ada instability index, ensemble, wind chart, probabilistic, classification, isobar, RH. Ini kita gunakan datanya tuh ini. Nah, kemudian lokalnya, ya seperti saya bilang, ada angin darat, ada indeks stabilitas, angin lembah. Kemudian ini gelombangnya, kemudian ini globalnya, tapi kayak ini hanya buat pengetahuan aja, supaya seorang forecaster harus tahu apa yang terjadi secara global. Nah, kemudian observasi datanya kita ambil semua ya, mulai dari radar, AWOS, lidar, dan sebagainya. Manual juga ada yang APR, ada yang sinoptik, kemudian ada yang satelitnya ada Pengyung, Himawari. Kalau polarnya ada modis ini untuk modis aqua itu maksudnya untuk NOAA. NOAA itu untuk prediksi asap ya, prediksi asap. Ini kita punya semua di sini. Di sini semua ya. Nah, di daerah itu paling kita punyanya model download. Download ini punya daerah, angin maupun daerah bisa, ini juga daerah juga bisa, ini juga daerah punya, dan ini yang tidak ada. Nah, kalau Himawari kan bisa di-download dari pusat. Nah, gitu. Itu hampir sama aja, cuman fasilitasnya kalau di daerah itu satu komputer dikeroyok 5 orang, kalau di pusat satu komputer ya 1 orang. Nah ini jadi bahan datanya tuh ini, ya. Mereka memperhatikan ini semua. Mereka ada yang automatically, ada yang pengamatan saja, mereka kumpul. Jadi kalau pada saat nanti diminta, kita udah punya ini data-data ini semua. So, indeks cuaca itu ada yang nilai indeksnya, ada yang grafik, ada yang diagram. Ini ada semua kita punya. Nah ini peralatan analisis kleksis di pusat sih, kalau di daerah nggak ada. Kita punya semua ini. Jadi kayak yang membuat yang kemarin saya suruh weather extreme itu ya ini, dari sini semua kerjaan. Ini juga sama. Yaitu, maka ini sayangnya kita nggak ada waktu untuk jalan ke pusat sih. Kalau ada kan lebih bagus. Nah ini juga, ini namanya dari Artec, dari sinergi ya. Sinergi itu bisa menampilkan data, ini artinya satu monitor itu bisa menampilkan berapa
beberapa menu ya. Ada kalau misalnya di sebelah kirinya ada monitor lagi, tampilkan yang berbeda. Jadi mereka lihat sekaligus. Kalau kita kan satu monitor, satu komputer, satu monitor isinya banyak di tempel-tempel gini. Kalau mereka 4 monitor bisa dilihat sekaligus. Itu bedanya aja. Parameternya sama dengan yang tadi dibuat oleh profesor senior. Nah, ini jadi dia bisa menampilkan metogramnya, hasil raopnya, ini hasil plotting sinoptiknya, ini sekaligus dalam satu monitor. Dan sehingga mereka bisa menginisialisasi apa yang terjadi di sini, gitu ya. Nah, ini sama lanjutannya lagi bisa kita lanjutkan di sini. Nah, ini kalau misalnya mereka ngeliat di web, ini ada semua di sini di web. Tampilkan semua. Lihat. Oke, ini juga sama. Ada siklonnya. Ini dari ya web juga, dari web juga. Ini citra satelitnya ditampilkan sendiri. Nah, mudah-mudahan sih di daerah nanti bisa menampilkan semua. Gitu. Bagus gitu. Jadi kelihatan benernya gitu, nggak perkiraan cuaca gitu, ngeliat ini, ngeliat itu, udah banyak sekali. Jadi kalau ada kunjungan dari anak-anak, mahasiswa atau maupun guru, dosen, oh ternyata buat perkiraan susah ya, karena ngeliat ini, ngeliat itu gitu. Nah, ini juga sama, sekaligus. Ini untuk, ini juga ada di, ya tinggal download aja kan ini sebenarnya. Nah, ini juga, ini sinaktur, BMKG sinaktur ya. BMKG sinaktur itu, nggak tahu bisa nggak gitu. Coba ya, BM. Sinaktur. Salah. Nah ini sinaktur BMKG. Ini adalah hujannya ya, hujannya saja. Peluang hujan di sini semua. Tapi ini belum kelar. Nah ini hampir sama dengan windy toh, hampir sama dengan windy. Nah, tapi kalau ini kita sudah kita buatkan sendiri. Nah, kamu lihat saja ini beda nggak gitu kan? Kan hampir sama. Oh, dari Australia nggak dapat. Dari mana lagi nih? Ini belum jadi semua ya. Angkatannya harus pakai login. Ini alat ini kalau ada yang mencurigakan, nanti dia akan berwarna-warni gitu. Ya ini ya, bisa dilihat dari sini. Jadi ini saingannya Windicom. Jadi BMKG sudah berusaha sedemikian rupa untuk menyaingi mereka. Ini hujannya, ya kan? Terus signatur BMKG. Oke, itu kemudian sedikit lagi nih. Jadi silakan. Dan ini sama dengan peralatan kita. Jadi mereka sudah buatkan
tabel ya, ada mereka buatkan programnya sendiri, dibuat yang bikin tuh kalau nggak salah SMKG tahun 2014 atau 15. Jadi menurut mereka ini kalau soynya bos, ini kan mereka pakai definisi yang kalau nggak salah soynya itu 7 dan 7 ya, 7 minus 7 kalau nggak salah. Ini kalau bros 4,2 dan ini signifikan, ini mereka kategorinya ini aja sih sebenarnya, nggak ada yang lain. Dan ini analisis juga mereka perhatikan MJO ya, MJO tapi OLL kan kelihatan ini dari 1, 2, 3, 4, 5 terus bergeraknya kemana. Ini prognosis 3 hari yang bikinnya orang SF tadi ya, senior forecaster, bukan kita, jadi senior forecaster. Ini disebarkan ke wilayah stasiun lain sehingga mereka bisa membaca. Dan ini adalah hasil diskusi stasiun sama BMKG pusat. Jadilah seperti ini, daerah-daerah banyak awan cibuy. Jadi hanya yang ekstrim-ekstrimnya saja yang dibuat di sini. Kalau gitu gampang ya Pak, ya nggak usah aja lah. Kita bikin orang pusat aja, yang nggak gitu. Nanti ditanyain. Oke, analisis terakhir, analisis siklon tropis. Nah, jadi analisis siklon tropis itu nggak mudah ya. Nah ini kalau ada siklon itu ada petugasnya sendiri yang memang udah ekspor. Ya. Yang si SF tadi senior forecast sendiri nggak tahu. Yang bikin adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kalau di BOM itu Australia juga sama. Ketika ada musim siklon mereka berkumpul. Misalnya dia di Australia itu kan di bagian selatan. Mereka mulai Desember sampai dengan bulan Maret nanti mereka berkumpul. Tugasnya mereka itu. Di Indonesia juga sama. Jadi kita ngikutin Australia. Si Vernon ini Devorak ini memang tahun 70-an. Saya sempat masih nyimpan bukunya tebal sekali untuk mengestimasi. Kemudian pakai sistem T-number. T-number itu ada kodenya ini, ada kodenya. Jadi mereka sebenarnya ada yang Cookband pakai satelit, SIR pakai angin, kemudian CDO kalau nggak salah apa itu mereka prosesnya seperti ini. Ya kan? Ini identifikasi dulu. Ini selama 24 jam sebelumnya. Gitu. Kemudian nanti kita lihat apakah masih TD atau hurricane menggunakan T-number. Jadi misalnya T-number itu ada keterangannya di sini. Nah ini. Gitu. Ini apa ini kurve apa lupa saya ini kayak gini kurve. Kayak gini. Jadi kalau misalnya ada awan yang benar-benar ini ada garis-garisnya tempel. Nah, kita hitung ini berapa nih 1, 2 misalnya. Ini misalnya apa ya susah juga ya. Soalnya ini harus praktek kan. Tapi ini untuk praktek di BMKG di STMKG perlu waktu 2 minggu. 2 minggu terus menerus selama Senin sampai Jumat. Ya. Jadi membuat siklon itu nggak gampang. Nah, ini ininya. Apa sih gambar-gambarnya? Sini itu gambar-gambar. Jadi misalnya gambarnya seperti ini. Kan kalau kamu nggak satelit kayak gini nih. Tapi kalau mau belajar di sini ya susah lah. Nggak semudah. Nah ini kan ada ini nih, itu ada seperti ini sama ini nih, itu ini. Nah ini cocoknya yang mana gitu ya, cocoknya yang mana gitu. Nah jadi kita cocokin di sini. Nah kayaknya yang cocok yang satu adalah kurbennya yang ini, misalnya. Kalau yang tadi sebelah kirinya kemungkinan besar adalah yang ini. Ini gitu. Jadi kemungkinan besar sama dengan yang ini perlu latihan yang banyak, misalnya ini. Gitu. Sehingga dia angka berapa nih? Gitu. Oh, di sini T number-nya kalau yang ini T35. Terus
Kalau ngeliat kurbenya masuknya yang ini, tapi pas ini dengan. Tapi kadang-kadang ini di sini. Nah, itu yang kita ada. Nah, jadi itu intinya. Jadi ini saya hanya memperlihatkan bahwa uh, prediksi siklon itu nggak mudah. Gitu. Nggak mudah karena ada tahapan-tahapan di numbernya ini. Saya juga udah lupa. Padahal dulu saya yang keren ini. Saya sendiri lupa. Karena udah nggak lama nggak ngikutin perkembangan. Nah ini contohnya ini. Misalnya T numbernya 3,0 ya 3,0 kemudian kategorinya ini hasil perhitungan jadi 3,0 berarti udah masuk PS di Atlantiknya bagaimana ini di Atlantik 1000 kemudian di Northwestnya 991 nah, jadi ini intinya seperti itu ini Jakarta TCWC jadi untuk mendapatkan angka 1,0, 1,5 itu udah tabel ke sini dari sini prosesnya. Gitu. Dan ini tergantung di daerah mana gitu kan. Ada prosesnya yang ini nih sebenarnya nih. Yang penentuan tuh di sini. Jadi kalau misalnya ada satelit, ada yang kayak tadi ini adalah transparansi. Transparansi nanti ini ditempel ke sini. Tempel ke sini. Nah, sekarang yang bunder-bundernya ini masuk berapa lingkaran gitu ya. Masuk berapa lingkaran. Nah, kamu kalau mau lihat di proses proses deforak sistem, nah, itu mungkin ada nanti. Itu udah ada animasinya ya. Ada animasinya. Tapi kalau mau belajar ya harus ke pusat dulu. Susah saya juga nggak tahu. Jadi kalau yang tadi itu ada juga yang belum jadi ini kan seperti ini. Sirnya seperti ini. Jadi, ini kalau ini nggak sekali nggak bisa paten harus berkali-kali. Jadi waktu itu anak buah saya itu 6 kali baru hafal baru bisa. Kalau cuma sekali 2 kali salah mulu. Ya. Ini adalah hasil perhitungan yang dulu Cempaka ini tahun 2000. Saya mencari yang baru-baru nggak dapat. Hasilnya ini hasil terakhirnya itu seperti ini. Sudah nggak ada yang lain. Ini adalah satelit Himawari. Saya kira itu aja sebenarnya itu yang dilakukan di kantor pusat itu ada yang lain. Cuma sekedar bahwa apa yang dilakukan di pusat kaitannya dengan materi saya ini ya nyambung gitu loh. Karena kebetulan di pusat juga itu adalah mantan murid saya, kemudian kakak kelas. Ada yang masih dari ANG, kemudian kuliah S1, kemudian ada juga yang dari SMK Murni, kuliah lagi S2. Nah, kira-kira seperti itu. Dan mereka berusaha mengembangkan, tapi yang dikembangkan baru sistem diseminasi dan tampilan saja ya, tampilan. Tapi metode-metode yang lainnya belum. Ini kalau nggak salah metode baru ya, yaitu impact based warning ya, impact based forecast. Itu mah kalau menurut saya nggak tahu, nggak usah ya, gampang lah menurut saya. Karena kan kalau ada data bencananya ya udah tinggal dioper aja jadi pakai JIS gitu kan. Yang nggak tahu tuh yang nggak punya. Nah, gitu. Ya itu kira-kira dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nah, minggu depan udah tinggal terakhir ya. Minggu depan tinggal terakhir. Oke, ada yang ingin didiskusikan udah paham ya? Saya kira enggak, ya memang ya gampang sih sebenarnya enggak. Itu hanya istilahnya saya perlu ada biar kamu semangat bahwa apa yang saya ajarkan itu adalah berkait dengan pekerjaan sehari-hari, kan? Bukan cerita dongeng, ya. Bukan cerita dongeng.
gitu ya. Jadi memang teori analisa sebenarnya sama dengan praktek itu ujung-ujungnya itu larinya ke apa yang dilakukan oleh perkantor pusat seperti itu ya. Nggak ada ruginya berarti ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya yang paling utama itu adalah media tropis sebenarnya. Jadi sebenarnya media tropis itu menjadi cikal bakal ya. Cuman saya nggak tahu Pak harus ngejadinya kayak apa gitu ya. Ngejadinya. Bahkan saya dulu punya punya strategi seharusnya materi siklon itu jangan dijadikan satu dengan materi tropis, mendingan sendiri. Jadi satu mata kuliah sendiri gitu. Jadi enak gitu loh. Karena eh, memang sih tidak ada bidangnya, tapi memang siklon sih jarang terjadi gitu ya. Tapi kalau siklon itu kan pasti ada aja yang di utara, yang di selatan. Sekarang ini siklonnya masih banyak di utara, ya kan. Nyatoh masih ada sih Nyatoh. Kalau salah Nyatoh. Kemudian di selatan Jawa tuh, kalau nggak salah, ada peluang terjadinya. Oh nggak ada habisnya, habis ya kayak gitu. Nah ini perlu pengalaman yang banyak. Oke, itu hari ini hanya itu aja, nggak ada yang lain. Ya, sekali lagi bahwa materi ini sebenarnya harus disampaikan sama pusat. Tapi saya tidak punya uang untuk membayar. Kalau 4 kelas kan kali 300.000 kan 1,2. Nah, kalau mau dikasih 1,2. 1 jam, 2 jam kan berarti 600.000 kali 4 kelas 2,4, sayang uangnya. Ya lah, kalau jalan ke sana ya harus dibagi sebenarnya. Ya sampai tahu nanti semester depan ada waktu bisa bisa tatap muka, ya nanti saya upayakan juga jalan ke sana gitu ya, biar tahu suasana di kantor pusat ya. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Dan ini kan sekarang keberhasilannya kita ini memberantas virus itu apa ya, tergantung Nataru ini, Natal dan tahun baru, sama mencegah adanya Omikron. Kalau itunya bisa kita deteksi dan tidak menyebar kemana-mana, ya berarti semester depan kita bisa datang, bisa tatap muka. Itu berharap seperti itu. Semoga saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak apa-apa. Oke, tablo saya absenin dulu. Ya. Ya memang kondisi saya juga lagi belum pulih banget ya. Jadi mau ngajar tuh nggak nafsu. Males. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira tahu semua lah. Sekali lagi bahwa materinya itu hanya materi apa yang pernah kita lakukan, yaitu kita lakukan dan yang akan kita lakukan di pusat nanti maupun yang di daerah. Kalau daerah umumnya hanya ya download data aja. Tapi semua prosesnya seperti itu. Ya kan? Oke, ada nggak ada ya? Kalau ini udah saya absen kan ini.
Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya, sampai ketemu minggu depan terakhir. Kalau besok pagi masih ketemu, ya. Ada nggak ada? Siap, Pak. Siap, belum ada, Oke, Pak. kalau tidak ada, sampai ketemu besok pagi. Besok pagi jurainya nggak terlalu banyak, sedikit kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.